Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dihianati istri, diganti model cantik, bagian ke-7. Bismillahirrohmanirrohim. Saya terima nikahnya. Sah, seru Susanti mengagetkan. Padahal, ijab kabul belum selesai diucapkan. Mata Karina yang besar mendelik ke arah Susanti. Kevin menghela napas sambil menggeleng dan semua tamu yang hadir di sana pun menahan tawa. Maaf, Aik terlalu bersemangat menyimak, Cin. Susanti cungar-cengir. Ijab kabul diucapkan dengan sangat lancar oleh Ridwan. Saat semua orang berkata sah, Fani tiba-tiba pergi keluar. Panggilan dari sang suami pun tidak didengarnya, wanita itu terus berjalan keluar seraya menyeka air mata. Kevin menjadi bingung melihat kelakuan Fani. Semenjak wanita itu tahu kalau Ridwan akan menikah dengan adik sang suami. Perilakunya memang mendadak berubah, ia terus terlihat murung dan tidak berselera makan. Setiap ditanya oleh Kevin, sang istri tidak pernah menjawab. Fani hanya menggeleng, lalu menghindari suaminya. Setelah ijab kabul beres, Karina disuruh mencium tangan pria yang sekarang menjadi suaminya. Wanita itu pun langsung menurut, ia memegang tangan Ridwan dengan erat. Saat mencium tangan sang suami, di dalam hatinya Karina berjanji akan selalu setia kepada pria kurus yang suka membungkuk itu. Kedua pasangan yang baru menikah tersebut juga disuruh mencium tangan orang tuanya untuk meminta doa restu. Bu Mila langsung memeluk sang anak sambil menangis. Karina pun tidak kuasa menahan bulir bening yang sedari tadi mengumpul di kedua ujung matanya. Ketika Karina dan Ridwan bersimpuh di hadapan sang ayah yang sedang duduk di kursi roda. Tangan pria yang rambutnya sudah beruban itu bergerak berusaha menyentuh kepala Ridwan, hingga akhirnya ia berhasil mengusap kepala menantunya sambil berusaha ingin berbicara, tetapi tidak terdengar jelas. Mata Karina yang merah karena habis menangis menoleh ke arah Ridwan, lalu menatap wajah ayahnya. Meskipun pria berumur 50 tahunan tersebut tidak berbicara dengan jelas, tetapi ia yakin kalau ayahnya menyukai pria itu. Karina pun merasa kalau Ridwan akan menjadi suami yang selama ini ia inginkan, setia dan bertanggung jawab. Mungkin, Karina belum bisa melupakan Haris, laki-laki yang sudah hampir 5 tahun menjadi pacarnya itu. Namun, ia berusaha dengan ikhlas menerima keputusan Haris dan berusaha move on dengan menerima Ridwan menjadi suaminya. Karina tidak memberitahu Haris bahwa ia akan melanjutkan pernikahan dengan laki-laki lain, karena Haris menonaktifkan kartu ponselnya. Setelah satu persatu tamu pergi. Suci yang sedari tadi duduk bersama Bu Mila menghampiri sang ayah. Kok, ayah dari tadi duduk bersama tante cantik itu terus, sih? Tante cantiknya kan, hari ini mau menikah. Ridwan berjongkok, lalu mengangkat bobot tubuh Suci. Iya, karena ayah yang menikah dengan tante cantik itu. Suci mengerutkan dahi. Tapi ibu kan masih ada, kenapa ayah menikah lagi? Pria itu membuang napas berat seraya mendudukkan si anak di kursi. Kemudian, ia juga duduk di samping anaknya. Ridwan bingung harus menjelaskan dengan cara apa kepada sang anak. Meskipun terkadang anak itu suka berbicara seperti orang tua, tetapi dia tetaplah anak berusia 5 tahun yang belum mengerti tentang masalah perceraian kedua orang tuanya. Karina yang akan masuk ke kamarnya, tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia pun langsung mendekati anak dan ayah itu. Suci, kita berteman, kan? Ridwan spontan berdiri karena kaget melihat Karina tiba-tiba muncul. Wajah pria itu terlihat pucat. Ia takut Suci akan bicara soal ibu kandungnya. Suci juga ikut berdiri, lalu berjalan beberapa langkah ke arah wanita yang masih memakai baju kebaya putih itu. Iya, kita teman. Karina berjalan melintasi Ridwan. Kemudian, ia menggendong gadis kecil itu. Kalau sekarang aku menjadi mama kamu, boleh gak? Suci terdiam sejenak, bukan karena mendengar perkataan Karina, tetapi karena melihat sang ibu bersama suami barunya datang menghampiri mereka. Kenapa diam? Kamu mau nggak punya mama cantik tapi bawel kayak dia? Kevin terkekeh menggoda sang adik. Karina pun mendelikan mata ke arah kakaknya itu. Suci juga kemudian menatap wajah sang ayah yang terus menunduk lemas. Mau, tapi harus janji dulu. Karina mengangkat bulu alisnya sebelah. Janji apa?
Jangan tinggalin ayah. Suci berbicara dengan serius layaknya orang dewasa. Ridwan membuka peci hitam yang dipakai saat tadi melangsungkan akad nikah dan sekuat tenaga menahan air mata dengan memegang erat peci tersebut, sedangkan Fani yang menatap sang anak langsung memalingkan wajah seraya menghela napas berat. Oke, deal. Aku janji tidak akan pernah meninggalkan ayah kamu. Karina tersenyum sambil mengajak Suci berjabat tangan sebagai simbol perjanjian di antara mereka. Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku tante cantik lagi, ya, tapi kamu harus panggil aku mama. Ayo, coba. Dengan ragu gadis kecil itu berbicara. Mama. Bagus, anak pintar. Karina mencium pipi Cubi Suci. Wanita itu lalu berjalan mendekati Kevin dan Fani. Nah, pria berkumis tipis seperti ikan lele ini adalah om kamu. Jadi, sekarang panggil dia om. Ayo say hi to him. Hai om. Suci mengikuti ucapan ibu barunya. Hai, om. Hai, juga anak cantik. Kevin mencubit hidung Suci yang mungil. Karina yang masih menggendong Suci lalu menghadapkan anak itu ke arah Fani. Dan ini adalah istrinya Om Kevin, namanya Tante Fani. Ayo say hai. Hai Tante. Lidah Suci terasa keluh untuk memanggil Fani yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri dengan sebutan Tante. Namun, ia akhirnya mengikuti perkataan Karina. Hai, Tante. Maaf, saya ke toilet dulu sebentar, ucap Fani. Ia yang dari tadi berusaha tegar dan menahan emosi sampai kepalanya sakit, berjalan oleng hingga hampir terjatuh. Kamu kenapa? Kevin dengan sigap menahan tubuh istrinya. Tidak, aku tidak apa-apa, kok. Fani memegang kepalanya sendiri dengan raut wajah yang pucat. Badannya lemas karena hati yang hancur saat mendengar Suci tidak memanggilnya ibu, melainkan tante. Ditambah menyaksikan akad nikah pria yang dulu sangat ia cintai di depan mata. Harusnya wanita itu juga berpikir, kalau Suci dan Ridwan dulu juga hatinya pernah sangat hancur saat ia memutuskan untuk pergi. Namun, Fani masih kukuh dengan tujuannya sampai sekarang. Biar aku antar, ya. Kevin memapah sang istri pergi ke belakang. Karina juga kemudian masuk ke kamar membawa Suci, sedangkan Ridwan berdiri mematung di ruangan yang masih penuh dengan pernak-pernik hiasan. Tidak ada yang tahu tentang takdir seseorang. Itu di luar jangkauan manusia. Apa yang kita rencanakan, belum tentu sesuai dengan keinginan, karena manusia hanya bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Apapun rencana Tuhan untuk kita, itu pasti yang terbaik. Dulu, Ridwan dan Fani memiliki rencana indah yang sekarang sangat mustahil terwujud, karena mereka sudah berpisah. Ridwan bersyukur atas kehadiran Karina yang sangat menyayangi Suci. Ia yakin, kalau apa yang terjadi pada dirinya saat ini, tidak lain adalah atas campur tangan Tuhan dan pasti ada hikmahnya. Karina duduk di depan meja rias, lalu membuka mahkota berwarna kuning keemasan yang dari tadi menempel di kepalanya. Ia melihat wajah sendiri di cermin dengan tatapan kosong. Harusnya, hari ini ia menikah dengan laki-laki yang sangat dicintainya. Wanita itu tidak habis pikir, kenapa Haris bisa setega itu? Meskipun sudah mengikhlaskan, tetapi hatinya tetap terasa sakit. Ia pun kembali menangis mengingat semua janji dan kenangan saat bersama pria yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat itu. Selintas, Karina melihat Suci yang baru saja tertidur di tempat tidur lewat pantulan cermin. Ia pun langsung menghapus air mata, lalu menoleh ke belakang. Karina teringat dengan janji yang beberapa menit lalu diucapkan kepada Suci. Wanita itu menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Yuhu, sepada! Susanti masuk ke kamar sambil membawa gantungan baju-baju yang akan dipakai malam ini oleh Karina di acara resepsi pernikahannya. Lihat baju-baju indang, Cin. Cuco, kan? Iya, balas Karina dengan singkat. Jelas dong, Nek, karena semua baju indang hasil karya para desainer ternama dan yang pasti harganya mehong, jelas Susanti sambil berlenggak-lenggok. Ia lalu melirik ke arah Suci. Ya ampun, indang siapa, Cin? Bersambung.